Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Intani Dewi, SPT MSc MSI selaku dosen pembimbing, dan Bapak Khoirul Aziz Husairi SE MSI selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Mardika Picasso dengan NIM J3J817365. Izin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pembuatan Silase pada Unit Pakan Kelompok Tani Cipta Rarja. Latar belakang. Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Komoditas sapi perah merupakan salah satu subsektor pertanian. Populasi sapi perah terbanyak kedua di Indonesia terdapat di Jawa Barat setelah Jawa Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik 2020, populasi sapi perah di Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019. Dengan bertambahnya jumlah populasi ternak sapi perah tentu akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan pakan ternak. Salah satu usaha yang bergerak di bidang peternakan sapi perah yakni kelompok tani Cipta Rarja yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peternak umumnya mendapatkan hijauan dengan cara membudidayakan rumput di lahan pribadi milik peternak. Apabila rumput hijauan lahan hijauan pribadi peternak habis, peternak akan mengambil rumput yang tumbuh di lahan kosong, pinggir jalan, dan pematang sawah. Kelompok tani Cipta Rarja sudah memiliki teknologi berupa mixer, namun belum dimanfaatkan. Salah satu memanfaatkan sumber daya fisik yang sudah ada, yaitu dengan pembuatan rumput gajah menjadi silase. Tujuan yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis pada kelompok tani Cipta Rarja dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua, menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis pada kelompok tani, baik secara finansial dan non-finansial. Waktu dan lokasi. Berlokasi di kelompok tani Cipta Rarja terletak di Kampung Cibogo RT 8 RW 9, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dilakukan pada 20 Januari sampai 11 April 2020. Metode pengumpulan data ada data primer dan sekunder. Data primer didapat dari ketua kelompok tani Cipta Rarja dan anggota dengan cara wawancara dan pengamatan langsung. Kemudian data sekunder didapat dari studi literatur dan kepustakaan. Adapun data primer yakni sejarah perusahaan, kebutuhan pakan per 1 ekor sapi, jumlah produksi susu per 1 ekor sapi, harga jual susu dan sapi, pelanggan dan distribusi, volume susu yang dihasilkan, dan analisis faktor internal perusahaan. Kemudian data sekunder berupa perencanaan dan studi kelayakan bisnis, metode kajian pengembangan bisnis, analisis faktor eksternal perusahaan. Metode kajian yang digunakan analisis SWOT, kemudian analisis finansial dengan menggunakan studi kelayakan bisnis. Sejarah perusahaan. Kelompok tani Cipta Rarja berlokasi di Kampung Cibogo RT 8 RW 9 Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kelompok tani Cipta Rarja terbentuk pada tahun 2008. Dahulu kelompok tani Cipta Rarja merupakan karyawan dari PT Tsukishima Indomilk Agro Pratama, biasa disingkat menjadi PT TIA. PT TIA ini terbentuk pada tahun 1992 yang bergerak pada bidang peternakan sapi perah dengan jumlah populasi mencapai 700 ekor sapi. Terdiri dari indukan dan darah sapi siap kawin. Lokasi perusahaan berada di 3 desa, yakni Desa Cisitu, Desa Nyalindung, dan Desa Kertaangsana. Namun, pada tahun 2007, PT TIA mengalami kebangkrutan dan seluruh sapi yang dimiliki dibeli oleh pemerintah untuk dibagikan pada seluruh mantan karyawan yang ingin memulai usaha ternak sapi perah. Ada sekitar 60 orang mantan karyawan yang mendapatkan sapi perah. Setiap individu mendapatkan 6 ekor sapi perah. Setelah mantan karyawan mendapatkan bantuan sapi, mereka membentuk koperasi pasir
Salam yang terdiri dari 3 kelompok tani. Di dalamnya termasuk kelompok tani Cipta Raja. Dalam waktu 1 tahun, Koperasi Pasir Salam yang terdiri dari 3 kelompok tani hanya 1 kelompok yang bertahan, yakni kelompok tani Cipta Raja. Kemudian, organisasi dan manajemen. Saat ini, kelompok tani Cipta Raja memiliki anggota sebanyak 25 orang sebagai pemasok susu sapi. 8 orang diantaranya menjadi pengurus kelompok. 8 pengurus ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, 2 orang di bagian bidang usaha dan bisnis, bidang produksi dan reproduksi, bidang pengembangan, dan bidang pemberdayaan. Sumber daya perusahaan. Sumber daya fisik berupa lahan hijauan, mes, kantor, kandang, gudang, ruang penyimpanan cooling unit, mobil pick-up, tempat parkir, milk can, mixer pembuat pakan, drum 150 liter, drum 3 liter, lactodensimeter, cooling unit kapasitas 2 ton, tabung ukur saringan. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelompok tani Cipta Raja adalah mantan karyawan dari PT TIA. Saat ini jumlah anggota aktif sebanyak 25 orang. Dan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan kelompok tani Cipta Raja didapat dari bantuan Dinas Peternakan Sukabumi berupa kreditan sapi, beberapa sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha. Selain itu, bantuan dari dompet duafa berupa 2 ekor anggota. Kemudian, kelompok tani juga mengumpulkan dari modal sendiri. Pengadaan unit bisnis. Yang pertama, pengadaan indukan sapi perah. Dalam proses budidaya sapi perah, pengadaan sapi perah merupakan input paling utama. Dalam pengadaan input, kelompok tani Cipta Raja melakukan dengan 2 cara, yakni dengan pembelian indukan yang diperoleh dari daerah Lembang, Garut, dan Pengalengan. Kemudian melakukan perkawinan dengan cara inseminasi buatan untuk sapi darah siap kawin. Kemudian pengadaan input lainnya ada pakan, obat-obatan, peralatan, lahan hijauan, alat transportasi, dan sumber air. Proses produksi terdapat ada kegiatan pemerahan, pemberian pakan, penyediaan air, pemeriksaan kebuntingan, penanganan kelahiran, pengendalian penyakit pada ternak. Kemudian mekanisme pemasaran. Setelah anggota kelompok tani Cipta Raja memerah sapi perah, susu akan diuji organoleptik. Nah, uji organoleptik ada 3 kriteria susu yang baik, yaitu rasa susu segar, tidak asam, warna susu putih kekuningan, dan tidak tembus cahaya. Susu berbau sapi karena susu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kemudian penampungan susu. Penampungan susu, kelompok tani Cipta Raja memiliki 2 tempat penampungan, yaitu Kampung Cibogo di UPT. Hal ini dimaksudkan agar mempermudahkan peternak untuk menyetor susu. Penyetoran dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pagi pukul 6 sampai dengan pukul 8 dan sore hari pukul 3 sore sampai jam 4 sore. Setelah peternak menyetorkan susu ke penampungan susu, dilakukan pencatatan volume dan uji kualitas susu. Susu yang disetor sore hari disimpan di cooling unit untuk menjaga kualitas susu. Karena hal ini dilakukan karena pengiriman susu ke PT Bukit Baros Cempaka hanya 1 kali dalam sehari. Rencana pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis ini diperoleh dari analisis SWOT dengan memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kekuatan yang dimiliki kelompok tani Cipta Raja yakni memiliki lahan hijauan sendiri, kedisiplinan anggota cukup tinggi,
Kemudian opportunities, adanya bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah, memaksimalkan penggunaan mixer pembuat pakan. Kemudian pesaing dapat dijadikan mitra kerja. Kemudian 1. Perencanaan produk. Rumput gajah yang sudah menjadi silase akan dikemas dengan kemasan karung sebesar 18 kg. 2. Perencanaan pasar dan pemasaran. Ada strategi STP, yakni segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi terbagi menjadi 3, ada geografis. Geografis produk silase yaitu wilayah Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Segmentasi geografi produk silase mencakup masyarakat yang memiliki usaha peternakan hewan ruminansia. Segmentasi psikografi produk silase yaitu masyarakat yang memiliki hewan ternak sadar saat musim paceklik tidak memiliki stok pakan yang cukup. Lalu ada targetingnya itu ada anggota kelompok dan peternak sekitar yang memiliki hewan ruminansia. Positioning, tahan lama, dan kandungan gizi lebih baik dari hijauan biasa. Bauran pemasaran partai. Roda, silase dikemas dalam karung ukuran 18 kg. Harga jual yang ditetapkan ke konsumen akhir 40.500 per karung. Tempat, untuk pembelian silase konsumen dapat datang sendiri ke tempat produksi atau dapat dikirim oleh bagian pengiriman sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir, promosi, penjualan secara langsung, promosi melalui internet, word of the mouth. Kemudian perencanaan produksi. Lokasi untuk kegiatan produksi silase rumput gajah ini dalam pengembangan bisnis terletak di gudang milik kelompok yang berlokasi di kandang koloni kelompok. Produksi di tahun pertama sebanyak 3.120 karung dan tahun kedua sampai seterusnya sebanyak 3.744 karung. Lalu perencanaan organisasi dan manajemen. Diperlukan 4 orang tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar kelompok tani Cipta Raja. Adapun penambahan struktur organisasi yang sudah ada seperti pada gambar di samping. Lalu perencanaan SDM, merekrut masyarakat sekitar kelompok tani. Tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 4 orang terdiri dari 1 kepala unit bisnis, 2 bagian produksi, 1 bagian pemasaran. Kemudian perencanaan kolaborasi kerjasama dengan petani sekitar untuk memperoleh bahan baku berupa rumput gajah. Kerjasama juga dilakukan dengan pemasok dedak agar menjamin ketersediaan bahan baku dedak. Selain itu, kerjasama juga perlu dilakukan dengan supplier karung. Perencanaan finansial. Yang pertama ada biaya investasi dengan total 46.800.000 kemudian biaya operasional, ada biaya tetap dan variabel. Kemudian perencanaan penerimaan pada tahun pertama sebanyak 100.026.360.000. Lalu tahun kedua dan selanjutnya sebesar 151.632.000. Kemudian analisis laporan laba dan rugi. Laba bersih setelah pajak pada tahun pertama 11.799.200 perak. Kemudian pada tahun 2 dan seterusnya sebesar 15.665.040 perak. Analisis cash flow. Analisis cash flow terdiri dari NPV, IRR, net BC, dan gross BC. NPV lebih besar dari 0 dikatakan layak. Kemudian IRR lebih besar dari tingkat bunga lebih layak. Net BC dikatakan layak. Kemudian gross BC lebih dari 1 dikatakan layak. Payback period lebih kecil dari umur bisnis dikatakan layak. Ini dokumentasi pembuatan silase buatan saya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.